Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bangun kembali dari istirahat kita. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk masuki hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia, naikkan sembah kita padanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu mengalir di tempat ini. Yesus, terima kasih. Yesus, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat di tempat ini Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau lebih mengerti. Kami mau lebih taat. Kami mau lebih akrab Tuhan. Kami mau mengerti rencana-Mu yang indah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan. Melalui persoalan demi persoalan bersama-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami butuh harapan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pagi hari ini. Saat teduh ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi.
selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya tidak tahu pasti kapan saudara akan menonton tayangan ini. Tapi yang saya tahu pasti adalah kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas, mampu menjamah saudara-saudara kapan dan dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Berbuah di Masa Kekeringan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada ayat ini, pohon sepertinya digambarkan seperti pohon yang rimbun, pohon yang subur, pohon yang makmur, yang jauh dari persoalan-persoalan kehidupan. Tapi saya percaya, pohon ini dulunya tidak seperti itu. Dia dulu adalah pohon yang kecil, pohon yang memiliki proses pertumbuhan yang kadang berat. Pohon ini juga berasal dari sebuah biji benih yang kecil yang ditanam di tepian sungai. Tapi tidak semua tepian sungai itu memiliki lahan yang subur. Benih ini tertanam di tumpukan batu-batu kali yang kering, yang tajam, yang tidak subur. Benih ini mencoba tumbuh ke kiri, ke kanan, ke bawah, semuanya mentok, terhalang oleh batu kali. Pohon ini seperti manusia, dan kita seperti pada ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pohon ini juga di satu titik dia memutuskan keputusan penting untuk berbuah. Di dalam kekeringannya, di dalam pertumbuhannya yang dihadang oleh batu-batu kali yang besar. Ini bukan keputusan yang mudah. Untuk berbuah itu memerlukan tenaga, memerlukan fokus, perlu dikerjakan dengan ketekunan, dan menyerap energi dan segala sumber daya yang dimiliki pohon ini untuk hidup. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk berbuah. Tapi ketika pohon ini memutuskan untuk berbuah di dalam kekeringan yang dia alami, di situ mujizat akan terjadi. Di saat pohon ini memutuskan untuk berbuah di dalam kekeringannya, Tuhan akan membalikan keadaan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus paksakan diri kita untuk berbuah. Seperti janda Sarfat dan anaknya di ujung tanduk kehidupannya sudah. Tapi dia memutuskan untuk menjadi berkat bagi hamba Tuhan Elia. Dan di saat dia menjadi berkat, dia melihat mujizat dan Tuhan mulai membalikkan keadaan dari yang hampir mati menjadi diberkati. Saya memberikan kesaksian pelayanan saya di Panti Penil
ada oma yang bernama Oma Sarah. Oma ini sudah tua renta, kedua matanya sudah tidak dapat melihat karena katarak yang tebal. Untuk berjalan pun Oma Sarah sudah sangat sulit. Dia hanya bisa pegangan pinggiran tempat tidurnya untuk ke kamar mandi. Itu pun kalau dia tidak memiliki tenaga, dia akan terpaksa buang air di kasurnya. Kalau kita perhatikan Oma Sarah dibandingkan penghuni-penghuni oma opa yang lain, kita melihat sepertinya Oma Sarah ini keadaannya yang paling parah. Tapi Oma Sarah, dia panggil saya. Dia bilang, tolong kasih persembahan persepuluhan, ini saya kasih uang. Tolong uang ini kamu kasih ke gereja. Saya dapat uang ini dari tamu yang datang ke panti ini dan kasih saya. Saya mau kasih perpuluhan. Wah, luar biasa Oma Sarah ini. Walaupun secara ekonomi Oma Sarah mengalami kekeringan. Walaupun secara kesehatan Oma Sarah mengalami kekeringan. Walaupun tubuh jasmani Oma Sarah mengalami kekeringan. Tapi Oma Sarah menolak memiliki hati yang kering. Oma Sarah berbuah sehingga hatinya dan rohnya tidak mengalami kekeringan. Memang pada prakteknya terkadang sulit. Apabila kita sudah mengalami kekeringan, kita harus berbuah, harus berbagi sumber daya yang kita miliki. Rasanya menakutkan. Oleh sebab itu Nabi Elia juga bilang kepada janda Sarfat, janganlah takut. Begitupun juga gembala kita Koben selalu dia bilang, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dia akan perhitungkan apa yang kita lakukan. Kita tidak usah takut karena gravitasi dari firman dan janji-janji Tuhan adalah penggenapan. Karena Tuhan tidak bisa tidak menepati janjinya sendiri. Kita harus mengambil langkah iman. Kita harus melakukan leap of faith. Yang artinya lompatan iman. Kita harus berani melakukan hal-hal yang menurut perhitungan-perhitungan manusia rasanya tidak mungkin. Tetapi itu mungkin di mata Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berani mendemonstrasikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat kita berbuah di masa kekeringan ini, kita sedang mencuri perhatian Tuhan. Apa yang terjadi pada pohon yang kecil ini yang berjuang di dalam kekeringan? Apa yang terjadi ketika dia akhirnya berbuah? Tuhan memberikan dia pertumbuhan yang lebih kuat. Tuhan mempercepat prosesnya. Tuhan mulai memberikan dia akar-akar yang kuat. Sehingga mulai mampu menerobos menuju celah-celah batu karang. Dan semakin dekat kepada sumber air, sumber kehidupan. Tuhan mulai menguatkan akar-akarnya. Dari milimeter ke milimeter. Slow but sure. Sampai tiba di titik waktunya Tuhan. Ketika akar ini mampu menggeser batu kali yang besar yang rasanya tidak mungkin digeser. Ada pohon di sebelah rumah saya yang dulu besarnya biasa aja. Tapi lama-lama dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Akarnya menggeser seluruh trotoar sampai trotoar di sebelah rumah saya itu miring semua. Bahkan aspalnya pecah karena tersodok akar dari bawah. Dan ada saluran got di samping pohon itu yang
dibuat dari batu kali yang dicor, itu pun semua hancur oleh akar itu. Apabila Tuhan sudah memberikan kita pertumbuhan, tidak ada yang mampu menahan kekuatan janji Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Segala persoalan yang membayangi kehidupan kita yang rasanya tidak mungkin akan hilang oleh karena janji-janji Tuhan terjadi. Mari saat ini kita belajar untuk berbuah di dalam masa kekeringan ini. Di ayat 8 ini, saya percaya kita semua akan menjadi seperti pohon di ayat 8 ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, mampu menggeser batu kali yang besar, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, karena sudah mengalami pertolongan Tuhan, karena sudah melihat, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga sudah menyerahkan khawatir kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan pohon ini berbuah walaupun di masa kekeringan, sehingga ketika dia besar, dia akan berbuah lebih banyak dan lebih manis lagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara di rumah, apabila saudara-saudara saat ini merasa digerakkan untuk berbuah, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Mungkin ada orang-orang yang sudah Tuhan kirim, mungkin ada saudara, keluarga, teman. Mari kita mulai doakan mereka. Kita menjadi berkat buat mereka. Bukan membicarakan hanya masalah uang, tapi kita berikan waktu kita berikan perhatian kita bagi firman yang sudah kita mengerti kepada mereka. Kita pulihkan kehidupan mereka. Kita investasikan waktu kita, kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini kita mulai doakan mereka. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita pulihkan orang lain. Tuhan Yesus, kami mau berbuah. Kami mau manis Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Menjadi alat-Mu yang berharga Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melangkah Tuhan. Kami mau lakukan ini Tuhan Yesus. Kami mau berbuah di dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami butuh kekuatan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan damai. Engkau berikan solusi Tuhan kepada mereka. Juga kepada jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Engkau sentuh mereka. Engkau jamah mereka. Kuasa kasih kesembuhan mengalir kepada mereka. Memulihkan mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Kau berikan solusi ekonomi, ide-ide tuntunan untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah ekonomi atau tidak memiliki pekerjaan di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Kau jaga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga sedang terjadi luar biasa atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan COVID-19 akan dilenyapkan dari bumi Indonesia Tuhan.
Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang indah atas Indonesia sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami hari ini Tuhan, agar langkah kami Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih